Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di saya HSK. Ya, kali ini saya akan mau ngomongin tentang sebuah laptop yang sudah cukup tua dari jajaran Lenovo ThinkPad. Ya, apakah kira-kira masih cocok apa tidak dipakai di akhir tahun 2023 dan juga mungkin di awal 2024. Ya, ini adalah sebuah laptop dari Lenovo ThinkPad, yaitu adalah ThinkPad X230. Ya, seri ThinkPad X230 ini atau seri X ini memang dikenal sangat tangguh, baik luar maupun dalamnya. Ya, dan terkenal dengan bodi yang sangat solid. Ya, untuk spesifikasinya sendiri, laptop ini ya dipersenjatai oleh Intel generasi ketiga Core i5. Ya, khususnya untuk unit yang saya pegang ini adalah Core i5 3320M. Dengan base clock speednya adalah 2,8 GHz, dengan max speednya adalah 3,6 GHz. Wow, cukup tangguh sebenarnya untuk di zamannya ya. Kemudian dia dipersenjatai dengan bawaannya adalah RAM DDR3 4 GB dengan versinya adalah PC 12800. Kemudian dia juga menggunakan dual storage. Yang pertama adalah M SATA 32 GB dan SATA 320 GB. Tipenya adalah hard disk. Ya, kemudian untuk yang lain-lain ya, kemudian kita bisa melihat bahwa dia juga dipercaya punya webcam, dia juga ada USB 3-nya, dan kemudian dia juga dipersenjatai juga dengan keyboard khas dari ThinkPad itu sendiri. Ya, langsung untuk yang unit yang saya gunakan ini sudah saya upgrade ya, jadi ini sudah tidak ori lagi ya, karena memang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang untuk unit yang saya pakai ini sudah menggunakan dual eh, SSD ya. Di M SATA-nya sudah saya upgrade ke 128 GB. Sementara untuk SATA-nya sendiri sudah menggunakan SSD 512 GB. Kemudian untuk RAM-nya sudah saya upgrade ke 8 GB supaya lebih tangguh dan lebih kencang tentu saja. Oh ya, sekarang kita akan ngomongin tentang fisiknya terlebih dahulu. Di bagian atas ini kita akan bisa melihat ada beberapa, ya sebenarnya tidak banyak karena memang ThinkPad series ini dia menggunakan bahan yang solid magnesium alloy, dan ini catnya adalah cat doff yang kesat-kesat gimana. Ya, di bagian sini ya teman-teman bisa melihat ada logo ThinkPad dan juga logo Lenovo yang di seri ini memang kalau dibuka jadi terbalik tulisannya. Kemudian di bagian atas ini ada dua buah LED yang menandakan status baterai dan juga status power atau standby. Kemudian tidak ada apa-apa, hanya ada tulisan ada Excel-Excelnya yang juga logam juga yang sangat kokoh. Oke, kemudian di bagian bawah teman-teman bisa melihat ini adalah baterainya ya, berkapasitas 5200 mAh, 6 sel yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang 8 sel ya, mungkin teman-teman bisa upgrade yang lebih besar. Kemudian di sini ada, itu saja ada karet-karetnya. Terus kemudian di sini ada, ya ini konektor khusus untuk docking khas Lenovo ThinkPad. Dan ada juga ini di sini ada kotakan yang ini adalah RAM yang teman-teman bisa buka ya untuk bisa mengganti RAM-nya. Untuk RAM-nya sendiri sudah menggunakan slot 2 buah. Jadi upgrade-nya lebih mantap sampai 11 GB. Oke, selanjutnya ada dua buah speaker saja di bagian sini yang cukup kecil. Dan ya, tidak ada apa-apa lagi di bagian bawahnya. Kemudian di samping kanan ya, di samping kanan di sini teman-teman bisa melihat ada satu buah USB 2.0 yang bisa sekaligus power delivery. Kemudian ada slot SD card, terus ada juga LAN, ada port audio combo ya, mic dan juga headsetnya. Terus kemudian ada SATA bay yang ini adalah tempat harddisk atau SSD SATA yang juga bisa kita bongkar dengan mudah untuk mengganti atau mencopot untuk memasang kembali. Kemudian juga ada ignition lock slot. Ya, itu di bagian kanan, dan di bagian kiri lebih ramai lagi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya bisa melihat di sini ada exhaust ya di sini, kemudian ada USB 3, terus kemudian ada port VGA, ada port mini display, kemudian ada port USB 3 lagi, ada juga saklar on off WiFi dan juga Bluetooth ya alias wirelessnya, dan juga ada port untuk smart card. Jadi ya nggak tahu, mungkin sekarang sudah tidak dipakai lagi. Oke, di bagian belakang ya teman-teman bisa melihat ini ada exhaust lagi. Terus ini adalah tampilan baterainya dan juga ada satu buah slot konektor untuk ngecas 20 volt 3,25 ampere. Oke, terus di bagian depan tidak ada apa-apa kecuali
ada coakan kecil yang bisa digunakan untuk membuka ya, karena kalau tanpa coakan ini nih susah. Ini adalah laptop yang tidak bisa dibuka dengan satu tangan saja ya, jadi saking kuatnya engselnya ya. Seperti itu untuk tampilan luarnya. Tampilan dalamnya sendiri teman-teman bisa melihat ya, di sini ada layarnya 12,5 inci dengan tipenya adalah TN LED display dengan resolusinya adalah HD plus, yaitu 1366 kali 768 pixel. Kemudian di atasnya ada webcam, juga ada ThinkVision. Kemudian di bawah layar ada logo Lenovo dan juga ada serinya X230 serta ada LED yaitu indikator wireless dan juga indikator harddisk. Ya, itu adalah dari sektor layar. Kemudian kita ngomong dari bawahnya sini. Di sini ada dedicated tombol ya, selain keyboardnya ada dedicated tombol yaitu tombol mute, unmute, volume up and down, mute, unmute mic. Terus ada tombol khusus ThinkVision dan juga tombol power on off. Kemudian untuk keyboardnya khas dari ThinkPad, dia travelnya enak ya, cukup clicky, dan tentu saja ada tonggolan merahnya yang memang ini adalah ciri khasnya. Ya, kemudian untuk bawahnya ada trackpad yang dipersenjatai dengan dedicated 3 buah tombol di atasnya untuk klik kanan klik kiri dan juga untuk scroll, serta di trackpadnya sendiri juga bisa klik kanan klik kiri, dan di sampingnya ada sidik jari atau fingerprint yang tipenya adalah scan, jadi belum yang touch ya. Dan ada logo ThinkPad yang tidak nyala. Itu saja. Itu ya kira-kira tampilan fisik dari laptop ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai layarnya sendiri ya. Untuk mengenai layar sendiri, layarnya sudah saya katakan tadi resolusinya HD+, tipenya TN, sehingga sudut pandang antara depan samping itu agak berbeda. Jadi kontrasnya agak sedikit lebih gelap ke samping ya. Namun untuk pengguna sehari-hari untuk nonton video, mengetik dan sebagainya, saya rasa ini masih cocok. Dan mungkin satu kekurangannya adalah layar ini adalah masih cukup flicker ya. Jadi ketika teman-teman bisa melihat di kamera sendiri, masih ada scan line atau ngebling gitu ya, dan belum flicker free. Jadi memang ya saya sarankan ketika teman-teman menggunakan laptop ini sesekali harus sering istirahat, karena ya tentu saja mungkin layar yang flicker seperti itu mudah untuk lelah matanya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk webcamnya sendiri saya akan mengujinya nanti. Untuk webcamnya sendiri sudah 720p resolusinya dan sudah mendukung night vision atau clear night vision. Ya, itu. Dan kita langsung saja untuk uji saja untuk performa dari laptop ini, baik kamera, layar, juga performa yang lain. Dan berikut adalah ulasannya. Mengenai performa dari CPU-nya sendiri, kita gunakan untuk game, ternyata ini masih mumpuni banget. Terbukti dari beberapa game yang saya coba, baik itu adalah game-game ringan maupun game yang menurut saya 3D-nya sudah cukup lumayan rumit dan punya efek-efek yang cukup dramatis. Ini masih lancar dan enak juga ya, walaupun ini memang sudah tidak standar lagi karena RAM-nya sudah di-upgrade dan SSD-nya sudah di-upgrade juga, tapi ini enak. Jadi teman-teman untuk ngegame-game ringan saya rasa walaupun ini laptop kantoran, ini masih sangat cocok sekali untuk teman-teman pakai. Baik teman-teman semuanya, saya akan menguji dari webcam ThinkPad X230 ini, dan kita akan coba merecord dan seperti apa penangkapan dari gambar webcam dan juga microphone array yang ada di bawah layarnya. Dan berikutnya adalah hasilnya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah hasil penangkapan dari suara yang bisa ditangkap dan juga gambar dari webcam ThinkPad X230 ini. Dan beginilah hasilnya. Silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar hasilnya bagus apa tidak. Mantap. Oke teman-teman semuanya, kita akan uji coba untuk hasil suara dari speaker yang dibawa oleh X230 ini.
Baik, mengenai keyboardnya sendiri, dalam mengetik itu enak banget. Travelnya memang untuk seri X 230 ini salah satu keyboard yang terbaik ya. Selain juga memang sudah terkenal keyboard X ThinkPad, tapi ini memang khusus di seri ini juga enak banget. Cukup clicky, tapi eh, cukup empuk juga sehingga feelnya dapat, presisi, dan untuk besarnya keyboard juga ini termasuk layout keyboard laptop yang cukup full ya. Jadi ini benar-benar ngepres sampai pinggiran laptop. Dan untuk trackpadnya sendiri juga enak. Untuk touchpadnya sendiri juga ini tidak keset ya, jadi licin dan bisa bergerak leluasa walaupun ukurannya sendiri cukup kecil. Dan adanya klik kiri yang dua buah baik di atas dan di bawah ini memudahkan kita untuk bekerja dengan cepat. Oke, untuk keyboardnya sendiri memang ini bukan keyboard yang sudah mempunyai backlight, namun di sini ternyata kita punya pengganti dari backlight yaitu Think Light ya. Dan Think Light ini berada di atas atau di bagian sejajar dengan kamera dan dia akan menyinari keyboard apabila dibutuhkan. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang cukup unik. Pada akhirnya kita langsung masuk ke kesimpulannya ya, bahwa laptop ini secara umum dengan upgrade yang sudah mumpuni dengan mengupgrade RAM-nya jadi 8 GB serta mengupgrade dari storage-nya dengan SSD, saya rasa masih mumpuni untuk kita pakai di tahun ini dan juga mungkin di tahun depan. Khususnya untuk teman-teman yang hanya sekedar game ringan, mengetik, YouTuber, dan sesekali mungkin mengedit video dengan menggunakan CapCut ya, yang memang terkenal ringan banget ya, itu masih cocok sekali. Dan oh ya, kekurangan lagi adalah baterainya mungkin yang memang harus diganti karena memang baterai tipe ini masih menggunakan teknologi yang lama yang mungkin kalau overcharging itu cepat soaknya. Jadi itu saja sih kira-kira dari kesimpulannya, dan saya rasa ini masih cukup oke dan beratnya juga tidak terlalu berat, hanya 1,38 kilo. Kira-kira itu saja untuk review dari ThinkPad X230 ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka. Subscribe channel saya belum berikut dengan tombol loncengnya. Main populer sosial media saya di bawah ini dan tonton video saya yang lain. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.